Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena husnul khotimah ini merupakan akhir kehidupan kita di dunia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kiat agar husnul khotimah, jadi ikhtiar 10 kiat agar kita niku saged napa husnul khotimah. Ingkang pertama, benarnya akidah dan ibadah di atas keikhlasan. Bener ibadahnya, akidahnya bener, kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, mengikuti syariat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Boten angsal menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah hewan, binatang. Boten angsal menyembah matahari. Kita dianjurkan hanya menyembah Allah. Walaupun ada seorang yang ketakutan dengan luasnya lautan, bahwasanya di lautan itu banyak penghuninya, yang menjadikan masyarakat itu kadang takut di lautan itu, apalagi ketika mereka kehilangan anaknya di lautan. Nauzubillah min dzalik. Nanti sendiri ku wonten kehilangan anaknya di lautan. Akhirnya napa? Kasure dicemplungno laut. Ya. Wonten ngoten nggih. Nah, ben anak iso turu di kasur, wonten saged. Jadi itu merupakan salah satu bentuk ya, bisa jadi masuk ke dalam kategori kesyirikan. Kalau kena di teng laut, kemudian ada orang yang nabur bunga teng laut, oh pemanfaatnya, itu malah jadi panganane golongan jin. Karena apa? Salah satu istana jin itu di air, di laut terutama. Nah, jadi kita harus berhati-hati dari kesyirikan ini. Kemudian kiat-kiat husnul khotimah yang kedua yaitu senantiasa bertaubat dari dosa dan maksiat, dan tidak menjadikan maksiat itu sebagai amal yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Mulai alit, kayak remaja, kayak dewasa, maksiat, na'udzubillah min dzalik. Artinya kita ada masa-masa yang memang ketika diingatkan untuk segera bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Yang mungkin dahulu kita nanti berbuat kesalahan, kita sholat 2 rakaat sholat sauna taubat. Tiap hari buat apa-apa, malam hari kita monggo, atau pagi hari ini monggo. Kita mohon pada Allah, mohon ampun kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana para salafus saleh pun juga berhati-hati ya di dalam menjalankan amal. Andai kata itu ada amal yang haram, mereka segera bertobat kepada Allah. Kemudian juga memiliki hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah agar husnul khotimah itu selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terkumpul 2 rasa ini, rasa takut, rasa harap dalam hati seorang pada kondisi seperti ini, yaitu sakaratul maut, melainkan Allah pun akan memberikan apa yang ia harapkan serta memberikan rasa aman dari apa yang ia takuti. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus selalu dipupuk. Misalnya kesandung, ya
biasanya sing kata niku istighfar napa mengucapkan litune rek tiyang lata niku sak metune nggih. Entah itu terus macam-macam. Lah niki ketika kebiasaan kita istighfar nggih subhanallah ataupun kita tahlil ketika jatuh astagfirullah. Baik sangat kepada Allah. Kemudian berdarah mugi-mugi dosa kula niki saged keluar. Aku termawon. Ketika kehilangan sesuatu itu ada baiknya. Allah akan menggantikan dengan yang lain. Ya, ketika kita belajar ilmu, orang yang kehilangan sesuatu kemudian dia ikhlas, niku sami kalian sedekah. Wah, kehilangan 5 gram piye iki lho, misalnya ngoten. Niku sami kalian sedekah, hitungaken mungkin sing nemu yang pertama balekaken. Lek boten balekaken mungkin niki damel kebaikan. Temawon, Bu. Nggih. Karena dunia niki titipan. Kemudian selanjutnya yang keempat itu agar husnul khotimah senantiasa beramal soleh. Yang telah dikhususkan dalilnya diantaranya adalah dalam hadis disampaikan sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Rabb atau Allah dan dapat memecah kematian yang buruk yaitu su'ul khotimah. Lah niki andalan kita saged kita lakukan insyaallah nggih. Jadi sesungguhnya sedekah niku saged memadamkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Jadi pernah kita berbuat salah kepada Allah, kita padamkan dengan sedekah. Mumpung mantu niki menjelang bulan Ramadan. Ramadan jalan nggih. Oh, kesempatan nggih. Sing wonten gadah kolak nggih kolak nggih. Gadah kurma nggih kurma. Gadah madu nggih madu, gadah susu nggih susu nggih. Masyaallah. Gadah es nggih es. Jadi sami-sami bersedekah kepada Allah. Karena makin dilipatkan gandakan. Tapi insyaallah ngerti rutin kompak sedaya nggih. Ampun nak apa-apa, dugi saja teko ae. Mboten usah sungkan panjenengan datang walaupun ngantuk, walaupun sembunjung, mengkurang apa melumah mboten napa-napa. Aku lara gak kuat lungguh suwi, gletak. Nggih Ibu nggih. Kok mboten ketinggal kok saya ngriki Ibu jenengan tenang mawon. Waduh, kesel aku koyoke lara. Nggih betul bantal mboten napa-napa Bu. Lek bantal sing kurang sik atos nggih, nggo kasur wis nggih. Mboten napa-napa. Niku berpahala. Wong kita sholat saja nggak bisa berdiri kali duduk, buat saged duduk berbaring. Lagi itu sakit betul apa-apa. Ini menunjukkan kesungguhan. Pahala insya Allah berlipat-lipat daripada yang normal. Nggih wonten. Kemudian dikatakan juga dan sedekah niku mencegah kematian yang buruk. Nah, ini kita bersedekah berniat ya Allah jadikan kita kula husnul khatimah. Ini kalau sedekah kalau nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sedekah itu tidak harus berupa harta. Dengan doa, dengan senyuman sedekah. Kita gak ada pengarangan nanam kelor, nanam macam-macam tak kenikir, ya kemudian diparingaken niku sedekah. Justru niku masae. Kecuali dengan sedekah yang buruk. Orang gak ada temu darah tinggi, dikai macam-macam kayak wedhus, kayak apa macam-macam. Langsung mari mangan. Sedekah sesuai yang dibutuhkan yang utama. Sedekah kepada yang sakit yang utama napa? Napa biasa Bu? Ya obat-obatan herbal, madu, lorone stroke, madu pahit, lorone lambung, madu lambung. Jadi ngoten. Ya, ini alhamdulillah Pak. Hari ini biasanya untuk greges malam-malam perjalanan. Mau cerita tentang mobil, yang baik mantun dugi situ bondo sepedaan. Padahal usia 50-an ya Pak. Alhamdulillah seger terus ya. Salah satunya ikhtiar sering minum ramuan-ramuan kula niku. Nggih sederhana alhamdulillah ya. Ndak masuk angin Pak ya ndak ya. Oh ndak sama istri jangan kucengan niku. Lagi itu bondo pedaan.
Letasnya 6 nomor 20 30 Banjar ini pun 50-an lah katakanlah. Jadi ini wow. Kemudian disampaikan dalam sebuah hadis juga, malam ini Robku telah mendatangiku, itu kata Rasulullah. Kemudian ia menyebutkan suatu hadis sampai ia pun bersabda, dia berfirman kepadaku, wahai Muhammad, tahukah engkau dalam urusan apakah para malaikat di langit itu berselisih? Aku menjawab, ya, dalam urusan derajat dan kafarat. Kafarat itu berdendam, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin, menunggu untuk sholat sesudah sholat. Barang siapa yang telah menjaganya, maka dia hidup dalam kebaikan, dan dia pun dalam kebaikan, ya, dan mati pun dalam kebaikan, dan dosa-dosanya bersih sebagaimana hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi perkara husnul khotimah ini maksudnya. Jadi sinten yang disampaikan di sini, melangkahkan menuju sholat berjamaah, ya kan jamaah ya. Kemudian menyempurnakan wudu walaupun kademen tetap wudu. Kemudian menunggu untuk sholat dan sesudah sholat, menunggu itu sebelum sholat, sudah sholat itu berpahala. Dan barang siapa yang telah menjaganya, maksudnya istiqomah melakukan ini, insya Allah dalam kebaikan, dalam husnul khotimah, sama seperti bayi ketika dilahirkan. Jadi hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis dari Ibnu Abbas. Kemudian yang kelima adalah beramal soleh secara umum. Jadi kiat-kiat husnul khotimah yang kelima yaitu beramal soleh secara umum. Apa itu? Disampaikan dalam hadis, berbagai perbuatan baik menghindarkan seseorang itu dari kematian yang buruk. Jadi perbuatan yang baik itu menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana dan kehancuran. Jadi kita berusaha berbuat baik. Ada suatu kisah nih, di suatu negeri nih Bu, ada seorang raja itu yang ibaratnya raja yang dimurkai lah. Tapi doanya para penduduknya itu banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu saat si raja ini, si penguasa ini mengumumkan kepada rakyatnya untuk mengumpulkan satu butir telur. Seberapa telur ibu? Ndok tigan. Ini pun dikumpulkan, kurang lebih ada 2000 atau berapa itu penduduknya mengumpulkan telur di lapangan. Rakyat bingung untuk apa telur itu. Akhirnya dikumpulkan, nurut aja, yang tidak manut dihukum. Kumpulkan, entah itu penduduknya 1 juta atau berapa, dikumpulkan, jadilah banyak telur. Mau diapakan tidak tahu sih. Kemudian dapat 3 hari apa semingguan, rakyat itu disuruh mengambil telurnya masing-masing. Kira-kira semerep tidak telur yang disabet apa di salap bau? Mboten semerep. Akhirnya wong ngawur, ono sing oleh sing gede telure, wonten sing angsal telur yang besar, ada yang dapat telur yang kecil, macam-macam. Sampai di rumah pun mereka makan telurnya, nggak dibuang. Tapi suatu kejadian tiba-tiba doa dari masyarakat itu nggak dikabulkan. Maksudnya wis tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya doanya makbul, malah tidak dikabulkan. Akhirnya seseorang bertanya kepada seorang syekh, seorang ulama, seorang kiai lah gampangannya. Nopo kiai ini kok boten saged kabul kajate? Masyarakat di sini. Kemudian tanya, apa yang telah lakukan penduduk ini? Kayaknya tidak ada, hanya biasa-biasa saja. Coba direnungi kembali apa yang pernah dilakukan. Diceritakan masyarakatnya mengumpulkan telur, kemudian telurnya diambil, dimakan sendiri. Lah itulah penyebabnya, kata kiai ini. Loh kenapa? Karena telur yang dia makan belum tentu telurnya sendiri, sehingga mengalir dalam dirinya darah haram. Ternyata perbuatan yang haram itulah yang menghalangi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Nabi mawon boten angsal makan barang zakat. Jadi pernah cucunya Nabi niku makan kurma, dan kurma itu kurma zakat, untuk zakat. Ketika Nabi tahu cucunya Husain atau Hasan itu makan kurma, kemudian beliau tepuk pundake supados muntah
keluar kurma yang dia makan itu. Padahal Nabi itu ibaratnya luar biasa. Dan itu kurma zakat. Tapi aturannya buatan angsal, keluarga Nabi makan zakat. Nah, ini pun memberi contoh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak memakan barang yang bukan miliknya, untuk tidak memakan barang yang haram. Lah saat ini seliweran kata segi. Penguasa macam-macam ya, niki wonten sing lurus, wonten sing garis lurus, wonten sing garis bengkok. Alhamdulillah dari. Semoga Allah berikan petunjuk bengkok. Jadi niku yang kelima, perbuatan baik niku menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana dan kehancuran. Kemudian yang keenam, agar husnul khotimah, banyak mengingat kematian serta tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Lek salat, ibadah, zikir kepada Allah, eling kepada Allah, eling kebesaran Allah Subhanahu wa taala, eling kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah saged ambekan tanggane megap-megap mari ngono wis boten wonten. Alhamdulillah saged berjalan wonten tangganipun kate mlaku wis jatuh-jatuh. Alhamdulillah wonten ma'aman tahu tempe nggih wonten ke Palestina boten saged paham, banyak yang kelaparan sampai bayi-bayi kata sing meninggal dunia. Jadi mengukur dunia itu dengan yang lebih tidak punya, lebih tidak mampu. Bukan mengukur dunia itu dengan yang lebih mampu. Wah, dewe punya duwe sepeda hotel. Kulo tanggane mari duwe sepeda motor, duwe mobil, mari duwe mobil, duwe bis. Misale ngoten nggih. Ngukur sesuatu dengan yang lebih. Dan tidak boleh dalam Islam. Kalau mengukur kenikmatan dunia ini diukur yang lebih rendah. Kalau dewe rumah itu rame yo. Loh tanggane malah dereng dilepok. Maksudnya dereng dilepok tanah, tasik berupa tanah. Itu kita syukuri. Beras larang saiki. Nggih wonten telo nggih. Ibu-ibu telo nggih seneng nggih. Ternyata telo niku manfaatnya banyak. Nggih, saestu nggih Pak nggih. Telo umum manfaatnya kata Dr. Zaidul Akbar masyaallah banyak. Dan usia-usia 40 ke atas niki paling tidak kita banyak makan telo nggih. Mboten usah khawatir belas larang. Nggih. Kula nggih nyoba, nggih senen nggih waktu mboten kanu nggih kula pun jajal jadi adang nggih. Panjenengan semerap adang, Bu. Nggih, semua biasa bedino niku. Kula campuri kalian telo ungu. Nah, masak nasi telone kula cuci, ya ndak usah dikupas kesuwen wis. Kula cuci, cemplungaken teng magicom punan dicetak. Campuri wonten beras. Dan insya Allah ini lebih sehat. Telo umum, lah buatan-buatan dengan telo sing buatan umum, buatan puasa umum. Itu juga untuk mengurangi kadar gula. Jadi buatan dan lebih alami insya Allah. Mungkin dicoba. Mengurangi jatah beras. Telo pinter tak dikira-kira. Namanya mungkin. Kemudian yang ketujuh, berdoa supaya tidak dikuasai oleh setan. Niki sebatas husnul khotimah niku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada saat akan meninggal dunia. Masya Allah. Jadi ya Allah, nek boten saged diapano, jangan mau sesuai dengan kalimat yang kita bisa mawon boten apa-apa. Ya Allah, monggo sarang-sarang ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada saat akan meninggal dunia. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitani indal maut. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitani indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada saat akan meninggal dunia. Dan ini wonten kisah ya. Ketika seseorang ulama
tetapi natapa generasi nopo niku mau meninggal dunia. Putranipun mentalkin ayo la ilaha illallah. Ternyata dia mengatakan tidak la ilaha illallah, tidak ya. Ternyata nggak jadi mati. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau tadi ditalkin mengatakan tidak, ternyata karena setan itu ngajak supados syirik kepada Allah, sehingga dia mengatakan apa? Tidak. Lah adikku, salah satu kisah nyata dari seorang yang mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jawabnya Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian yang ke-8, agar kita niku ikhtiar husnul khotimah, berdoa minta husnul khotimah. Napa dongane wonten sing hafal? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Bapak saran-saran Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Bapak Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Bapak saran-saran Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Allahumma khtim lana bisu'il khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khotimah. Amin. Kenapa nggih? Allah nggih. Jadi lek dihitung-hitung, kita niku donga niku kathah sing dereng dilakoni nggih. Nggih napa mboten? Nah, niki termasuk nggih kula piyambak wonten astagfirullah. Kemudian yang ke-9 adalah supados husnul khotimah niku napa? Yaitu membaca doa sayyidul istighfar. Pripun doane? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mas Imam hafal ya. Allahumma anta rabbi. Kata nggih. Menapal alhamdulillah. Kita lihat nama pujian menapal nggih. Maghrib insyaallah. Maghrib ya. Alhamdulillah. Niki barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia wafat pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia pun termasuk penghuni surga. Jadi gampang cari pun. Ya. Maka dia pun termasuk penghuni surga sing maos niku wau. Terus barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu wafat sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi pagi petang maos niku. Ya. Monggo dirutinakan istiqomah insyaallah. Oke. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, agar husnul khotimah itu kita berusaha membaca doa niki sebelum tidur. Jika engkau akan tidur, maka wudulah sebagaimana wudumu untuk salat.
Jadi disunahkan sebelum tidur niku berwudu, sikat gigi. Oke. Kemudian lalu berbaringlah di sisi kananmu. Maksudnya berbaring miring kanan. Kemudian bacalah doa. Oke. Apa? Ya, ini pun termasuk. Oke. Tapi ini wonten lintu nih. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik dan seterusnya. Nah, ini saya ditulis di fotokopi ketika mau tidur di waos. Yang artinya apa? Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku telah serahkan urusanku kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Karena rasa harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan juga keselamatan dari ancaman siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah dan jadikanlah dia ucapan yang terakhir. Jadi umpama maos tinggi ini pun termasuk insya Allah kematian dalam kesucian masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk husnul khotimah itu dia perlu amalan-amalan. Jadi aku bawa yang pertama, bener, masya Allah. Kita senyatet berarti itu. Oh itu nyatet, masya Allah. Nyatet, masya Allah. Atau buku, masya Allah. Makanya saya ketikawahkan itu buku. Yang pertama, benarnya akidah dan ibadah tidak syirik pada Allah. Yang kedua apa Bu? Masya Allah, senantiasa bertobat dari dosa dan maksiat. Yang ketiga apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat Bu? Senantiasa beramal soleh. Yang kelima? Beramal soleh secara umum, maksudnya berbuat baik secara umum. Yang keenam, membanyak mengingat kematian serta tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Bukan berlebihan, bukan tidak boleh, silakan kaya boleh, bagus untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, berdoa supaya tidak dikuasai setan. Yang kedelapan, berdoa minta husnul khotimah. Yang kesembilan, membaca doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Oke. Yang terakhir yang ke-10 apa? Membaca doa sebelum tidur. Oke, yang panjang dengan sakit. Oke. Mungkin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa rahmata lil arwah jami'an kubur ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa tu'id lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'aba'i wa hikmat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa jannati. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.